Nusantara, tanah para raja. Tanah yang diselimuti darah, sumpah, dan pusaka sakti. Pusaka yang bukan hanya alat perang, tapi kunci untuk mengubah takdir negeri ini. Inilah 7 pusaka paling sakti Nusantara, yang masih bernafas dalam bayang-bayang zaman. Versi jejak dunia tersembunyi. 1. Keris Empu Gandring. Di zaman Kelam Tumapel, lahir sebuah keris yang tidak pernah rampung. Keris Empu Gandring ditempa dengan kesaktian tinggi oleh Empu Gandring untuk Ken Arok, tapi malah membawa kematian sang empu sebelum sempat selesai. Keris ini mengandung kutukan 7 turunan, memburu darah para pewarisnya, Ken Arok, Anusapati, dan penerus Singhasari. Tiada yang bisa lari dari takdir kelam yang dibawanya. Kini, keberadaan keris Empu Gandring menghilang dalam kabut sejarah. Tapi banyak yang percaya, arwahnya masih berkeliaran, mencari tuan baru untuk melanjutkan kutukannya. 2. Tombak Kiai Pleret. Kiai Pleret, tombak keramat milik Sultan Agung, sang penguasa Mataram. Dengan tombak ini, Sultan Agung mengobarkan perlawanan besar terhadap kolonial Belanda di Batavia tahun 1628. Dikatakan, Kiai Pleret bisa menghujamkan badai petir ke arah musuh dan menggetarkan tanah dalam setiap tusukannya. Bukan sekadar senjata, tapi simbol perlawanan rakyat Jawa terhadap penjajahan. Kini, tombak ini disimpan di dalam Keraton Yogyakarta, dijaga ketat, dipercaya masih memendam kekuatan untuk membela tanah Jawa kapanpun diperlukan. 3. Keris Setan Kober. Dari jantung Blambangan, lahir keris Setan Kober, keris yang disebut-sebut paling berbahaya di seluruh tanah Jawa. Dipahat oleh tangan seorang empu sakti, keris ini mampu menaklukkan jiwa sebelum tubuh lawan menyentuh tanah. Dulu digunakan oleh Ki Ageng Kebo Kenanga dan turun ke tangan pemimpin-pemimpin besar dalam Perang Blambangan. Konon, siapapun yang melihat kilatan Setan Kober akan kehilangan semangat bertempur sebelum pertempuran dimulai. Kini, Setan Kober dipercaya tersembunyi di alam gaib, hanya akan muncul ketika tanah Jawa kembali memanggilnya. 4. Kujang Prabu Siliwangi. Kujang, pusaka agung tanah Sunda. Dan Kujang Prabu Siliwangi adalah lambang dari kejayaan, kemakmuran, dan kekuatan Raja Pajajaran. Kujang ini tidak sekadar menebas musuh, tapi juga mampu mengendalikan kekuatan alam, membangkitkan serigala hutan untuk melindungi tanah Pasundan. Dalam legenda, Prabu Siliwangi menggunakan kujang ini untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, hingga kerajaannya dikenal makmur dan sejahtera. Kini, Kujang Prabu Siliwangi dipercaya gaib bersama sang raja, menjaga roh tanah Sunda dari balik tirai dunia nyata. 5. Keris Pulanggeni. Di bawah bintang Majapahit, Raden Wijaya mengangkat keris Pulanggeni. Bersumber dari bara abadi, keris ini konon membakar semangat prajuritnya dan menghanguskan niat jahat lawan. Dengan Pulanggeni, Raden Wijaya berhasil mengusir pasukan Mongol yang ingin menguasai Nusantara. Keris ini bukan hanya senjata, tapi simbol kekuatan suci yang menjaga Majapahit dari dalam dan luar. Hingga kini, jejak Pulanggeni dipercaya tersembunyi di Bali, dijaga dalam ritual-ritual suci yang hanya diketahui para pewaris darah Majapahit sejati. 6. Keris Nogososro dan Sabuk Inten. 2 keris kembar, Nogososro, berbentuk naga emas, dan Sabuk Inten, bertabur permata. Keduanya adalah simbol kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Dibawa oleh Sunan Kalijaga, keris ini digunakan bukan untuk berperang, melainkan untuk menundukkan hati rakyat lewat jalan damai. Keduanya dipercaya mampu memancarkan aura yang membuat siapa saja tunduk dan percaya kepada kebenaran. Kini, Nogososro dan Sabuk Inten hanya muncul dalam upacara sakral, dan dipercaya barang siapa mengkhianati tanah leluhur, akan dihantui bayangannya seumur hidup. 7. Pedang Naga Puspa. Dari lorong-lorong Majapahit, lahir Pedang Naga Puspa, pusaka suci milik Ksatria Arya Kamandanu. Pedang ini menampakkan aura naga membara setiap kali dicabut dari sarungnya. Dengan Naga Puspa, Arya Kamandanu menumpas pemberontakan, menyelamatkan Majapahit dari kehancuran.
Dibuat dari logam langit dan ditempa dengan ajian para resi sakti, pedang ini dipercaya mampu membelah gunung dan mengendalikan petir. Kini, naga Puspa diyakini tersembunyi di puncak Gunung Arjuno, dijaga oleh roh-roh ksatria, menunggu seseorang yang layak mengangkatnya kembali. Pusaka-pusaka ini bukan hanya saksi sejarah, tapi penjaga abadi roh Nusantara. Yang mana yang paling membuatmu merinding? Tulis di komentar, dan jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah epik lainnya.